semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing tentang investasi yang cocok untuk fresh graduate atau untuk pemula, yaitu P2P lending di asetku. Jadi buat kalian yang mungkin belum ngerti ya P2P itu apa, atau misalnya mau investasi tapi bingung investasinya di mana, cocok banget buat nonton video ini. Jadi jangan di skip karena aku bakal ngejelasin dari cara registrasinya, terus cara investasinya pun seperti apa. Dan sebelum ke videonya jangan lupa dulu subscribe channel aku. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi kita sekarang ke pengertian dari P2P atau peer-to-peer lending ini tuh apa. Jadi dia itu merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Atau intinya ya secara singkatnya gitu. Jadi P2P ini tuh semacam marketplace yang mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Tapi kalau ini tuh antara pemberi pinjaman dengan peminjam gitu. Nah, itu secara singkatnya. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya. Jadi P2P ini tuh merupakan perantara antara pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam. Sistem kerja atau sistem investasi di P2P ini, jadi di sini kan kita berniat untuk berinvestasi ya, bukan untuk meminjam uang. Di sini kita berperan sebagai lender atau sebagai pemberi dana. Jadi kita tuh masukin dana ke P2P tersebut, kemudian uangnya akan disalurkan kepada peminjam. Nah, kita sebagai pemberi dana ini akan menerima imbal hasil. Besarannya itu beda-beda ya, tergantung kalian pakai P2P-nya tuh apa. Tapi kalau di asetku ini, imbalannya itu sebesar 18% sampai 22% per tahun. Kalau aku, si P2P asetku ini tuh udah yang lumayan besar dibanding dengan P2P yang lainnya. Oke, tadi aku udah jelasin sedikit tentang apa itu P2P, terus sistem kerjanya atau sistem investasinya itu seperti apa, dan kenapa aku lebih memilih untuk P2P dari asetku dibandingkan dengan P2P dari yang lain gitu. Karena sebelum aku ngedownload ya, sebelum aku investasi di sini, aku tentu aja searching dulu, aku lihat review-review dari banyak orang dan banyak banget review positif dari P2P ini. Jadi waktu itu aku searching tuh dia katanya nggak gagal bayar. Jadi pas jatuh tempo itu uangnya langsung masuk ke rekening kita. Terus untuk asetku sendiri ini pun udah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi mungkin buat kalian yang masih takut-takut ya, masih takut tidak terpercaya atau kayak gimana, P2P asetku ini diawasi oleh OJK dan juga oleh AFPI. Terus kalau kalian ya udah ngedownload aplikasinya, kalian bisa lihat di tampilan depannya ini tuh ada asuransi gagal bayar. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya nanti misalnya udah waktunya jatuh tempo tapi uang kalian itu nggak cair-cair, itu jangan khawatir karena ada asuransi kredit gagal bayar dari PT Asuransi Stako Mandiri. Terus juga asetku ini udah lulus uji sertifikasi dengan ISO 27001 di tahun 2013. Sekarang kita langsung aja ke P2P di asetku. Nah, jadi kalian bisa download dulu ya aplikasinya. Kalau kalian mau mulai investasi gitu ya, kalian bisa download. Aplikasinya ada di Play Store maupun di App Store. Nama aplikasinya itu Asetku. Setelah di-download, nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini. Jadi ada lender, terus ada juga peminjam gitu. Karena kita di sini tujuannya untuk berinvestasi, kita pilih yang lender. Di situ tinggal klik yang go. Setelah go, nanti tampilannya seperti ini ya, kayak disuruh login. Tapi karena belum punya akun, kalian bisa klik aja yang di pojok kanan atas. Di situ ada tulisan daftar. Setelah itu kalian tinggal masukin nomor handphone dan juga passwordnya, dan tunggu kode verifikasi masuk ke handphone kalian. Setelah itu kalian tinggal isi data diri ya, mulai dari nama, terus juga tanggal lahir dan lain-lainnya. Dan jangan lupa juga siapin KTP karena disuruh untuk ngefotoin KTP. Sesudah kalian isi data diri, nanti di paling terakhir itu ada masukkan kode referral. Kalian bisa masukin kode I7CDN, kalian bakalan dapet 3 kupon. Nanti ada kupon yang Rp100.000, terus ada yang voucher Rp500.000 sama yang 0,1%. Ini kalian bisa gunain pas kalian nanti investasi. Nanti aku jelasin ya di cara investasinya seperti apa. Terus untuk kode RM-nya kalian bisa masukin kodenya itu TAM. Jadi RM ini tuh
dia membantu kita nanti misalnya kita tuh kayak masih bingung-bingung gitu ya. Nah, kalian itu bisa banget nanya ke RM-nya. Setelah kalian registrasi, tampilan aplikasinya itu seperti ini ya. Jadi ada beranda, terus ada modal, ada dana, dan juga ada profil. Kalian bisa lihat di beranda itu di bagian atasnya yang udah lulus uji sertifikasi, dan yang lain-lainnya itu ada di beranda. Terus ya untuk di bagian profil tuh kalian bisa lihat ada notifikasi, terus ada hadiah referral, ada manajer RM atau BA. Jadi di situ ada nomor handphonenya RM kalian, terus juga ada kupon, tugas, dan ada hak istimewa. Nah, kalau untuk kupon ya kalian jadi bisa ngelihat kupon yang tadi dari pakai kode referral aku, kalian bisa klik aja di yang kupon. Terus di situ ada tugas juga. Jadi misalnya kalian melengkapi atau memverifikasi diri kalian, itu kalian dapat kupon 500.000. Nah, cara investasinya kayak gimana? Kalian tinggal pilih aja. Di sini ada pilihannya ya, mau yang 15 hari, 22 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan persenannya pun beda-beda. Kalian tinggal pilih aja, misalnya kalian mau mendanainya itu 3 juta. Nah, di situ nanti ada perkiraan atau estimasi yang bakal kalian dapat itu berapa. Kalian tinggal klik yang setuju, terus tinggal konfirmasi. Nanti kalian dapetin nomor virtual akun, terus kalian tinggal transfer aja kayak biasa ke asetku. Batas waktu untuk transfernya itu yaitu selama 4 jam, dan setelah uang kalian masuk, itu kalian bisa klik yang modal ya buat kalian ngeceknya. Kalian klik modal. Nah, di sini kalian bisa ngelihat ya, modal awal yang aku kan itu 3 juta. Terus estimasi pengembaliannya itu 18%, dan juga di sini ada total perkiraan penghasilannya Rp122.100. Karena di sini aku pakai voucher yang 100.000 ya. Nih kalian bisa ngeliat di yang bagian bawahnya itu ada kupon Rp100.000. Terus ada tanggal pendanaannya juga di tanggal 2 Agustus, dan tanggal jatuh temponya itu di tanggal 18 Agustus nanti. Terus juga di sini ada metode pengembalian, penarikan sedang diproses karena emang kan belum jatuh tempo. Terus ada kartu bank penerima, ini aku pakainya BCA. Terus di sini juga kalian bisa ngelihat rincian peminjam kalian. Walaupun jadi masih disensor sih untuk nama dan nomor KTP-nya itu masih disensor, tapi di situ kalian bisa ngelihat pekerjaannya apa gitu. Terus apa sih bedanya kupon tunai yang Rp100.000 dengan voucher yang 500.000? Jadi bedanya ya, kalau kalian dapetinnya itu kupon tunai 100.000, di investasi selanjutnya si uang 100.000 itu bakalan cair gitu. Jadi kalian dapat Rp100.000. Beda lagi dengan voucher yang 500.000. Kalau voucher yang 500.000 ini, jadi kalian misalnya investasi itu 3 juta. Nah, nanti tuh bakal dihitungnya jadi 3.500.000 gitu. Jadi bukannya kalian dapat 500.000, tapi nominal investasi kalian ditambahin 500.000 gitu. Jadi misalnya nih harusnya 3 juta itu kan kalian dapatnya itu 22.000, tapi karena ada kupon 500.000, saldo investasi kalian kan jadi 3.500.000. Jadi yang tadinya penghasilan kita itu cuma 22.000 karena kita investnya itu 3 juta, karena ada voucher 500.000 ini nanti bisa aja nambah jadi 30.000. Besar penghasilan dari investasinya itu tergantung dari berapa banyak uang yang kalian investasikan. Semakin kalian banyak menginvestasikan uang, otomatis penghasilannya pun lebih besar gitu. Nah, kalau aku di sini kan berarti kalau tanpa voucher ya, 3 juta rupiah itu aku dapatnya 22.000 ya selama 15 hari aku investasi. Tapi karena ada kupon jadi nambahkan jadi 122.000. Nah, kalau misalnya kalian nih investasinya misalnya 4 juta ya, kalian bakal dapatnya tuh lebih dari 22.000 gitu. Atau bahkan mungkin 10 kali lipatnya ya, misalnya 30 juta. Ya kalian bakalan dapatnya itu 15 hari 200.000. Menurut aku ini lumayan banget ya, daripada uangnya itu cuman disimpan di bank doang. Kalau di bank doang kan ya yang ada uang kita tuh kayak habis aja gitu sama admin. Bukan habis sih, kayak berkurang gitu ya sama admin. Dan kalau bunga bank itu kan kayak kecil banget gitu ya, kayak cuma 0, sekian persen. Tapi kalau di asetku ini 18-22% dalam waktu 1 tahun. Itu udah lumayan, udah gede banget gitu, segitu tuh. Nah, jadi itu dia ya cara untuk registrasi, terus cara untuk investasinya pun seperti apa. Kenapa cocok untuk fresh graduate? Karena investasinya itu nggak perlu uang yang banyak-banyak gitu. Mulai dari 1 juta pun kalian bisa
langsung investasi di sini. Bahkan di sini pun ada yang mulai 100.000 rupiah gitu. Tapi aku belum pernah nyobain ya yang 100.000. Prosesnya pun gampang ya, nggak ribet-ribet, dan jatuh temponya juga cepet gitu, kayak dalam 15 hari, 22 hari, terus 1 bulan. Menurut aku cepet ya jatuh temponya, jadi kayak nggak perlu nunggu waktu lama-lama. Terus kalau minusnya ada atau enggak, ini tuh ada minusnya ya, setiap investasi itu ada resikonya ya, dan ada minusnya juga. Nah kalau minusnya dari asetku ini, jadi asetku ini tuh satu naungan dengan aku laku, jadinya uang kita itu dipinjamkan kepada orang-orang dari orang yang minjem di aku laku gitu. Nah minusnya kenapa bisa minusnya seperti itu, karena di aku laku itu orang-orangnya itu yang meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif gitu, jadi bukan untuk kebutuhan produktif gitu. Jadinya resiko gagal bayarnya itu lebih besar. Tapi karena di asetku ini ada asuransi dari kredit gagal bayar, jadinya buat orang-orang yang mungkin gagal bayar di aku laku ya, jadi mereka minjem uang tapi ternyata mereka tuh bayarnya itu telat atau bahkan nunggak gitu selama berapa lama, kalian jangan takut, uang kalian itu gak akan balik karena ada asuransinya. Dan satu hal penting buat kalian yang mau berinvestasi, kalian harus memastikan mempunyai dana darurat. Jangan sampai uang kalian pakai semua ke investasi tanpa kalian punya dana darurat. Jadi ya itu dulu dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin aku ada kesalahan penyampaian juga. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on next video. Dadah.